Halo rekan-rekan, saya yakin rekan-rekan lama ya nggak melihat video-video saya dan mungkin juga sebagian menunggu ini, mana nih video review barunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan muncul dengan konsep yang berbeda yang sudah saya rencanakan, biar rekan-rekan juga nggak bosen. Jadi memang nanti ke depannya saya akan ya membahas buku dengan berbagai tokoh, saya juga akan bahas mungkin beberapa device yang saya gunakan untuk membaca buku, dan juga saya juga akan nanti mungkin akan share ringan aja di tengah aktivitas saya gitu ya, buku-buku yang itu rekan-rekan bisa baca dan berguna untuk meningkatkan ya pemahaman dan dapat insight baru dalam pekerjaan rekan-rekan. Untuk itu, di video kali ini saya akan mulai dulu dengan satu device favorit yang biasanya saya gunakan untuk membaca buku. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin bertanya-tanya, selama ini saya tuh baca buku gimana? Awalnya emang saya membaca buku itu fisik. Ya, seperti yang rekan-rekan lihat, ini ada beberapa buku yang memang saya punya. Dan ya, ada perpustakaan mini gitu di rumah yang itu juga saya gunakan. Tapi memang sekitar 3 tahun belakangan saya sudah jarang ya untuk membaca dan membeli buku-buku fisik. Melainkan saya menggunakan device yang satu ini, yang rekan-rekan juga sudah lihat ya. Ini ada keterangan di sini, ini adalah book, atau kalau mungkin rekan-rekan tahu ya, ini device-nya namanya e-reader atau e-reader yang mereknya adalah Onyx Book. Ini adalah device Onyx Book Nova Air. Nah, kelebihannya apa? Selain dibuat baca, memang dalam Onyx Book ini juga kita juga bisa ada stylusnya untuk rekan-rekan bisa menulis. Nah, kalau kemudian ditanya secara prinsip seperti apa? Sebenarnya secara prinsip sama seperti mungkin rekan-rekan juga sudah punya tab ya atau tablet. Bedanya ini menggunakan electric ink, jadi seperti tinta tapi elektrik yang membuat kalau kita baca beberapa buku dalamnya, nih seperti yang rekan-rekan lihat nih, saya ada beberapa buku ya. Nah, kalau rekan-rekan baca memang lebih memudahkan karena dia seperti kita membaca di teksturnya di kertas. Dan kalau rekan-rekan lihat layarnya juga persis ya, jadi nggak warna. Jadi kita bisa membaca dengan lebih ringan, nggak mudah lelah mata, dan bahkan dalam pencahayaan redup pun kita juga bisa untuk kemudian membaca berbagai artikel seperti ini. Nah, ini ya bacanya ya. Jadi ini memang beda displaynya. Kalau kita biasanya menggunakan display tablet normal itu ya seperti kita tahu LCD ataupun OLED. Nah, ini menggunakan namanya E-Ink Carta Plus ya. Displaynya ini 7,8 inci yang memang tujuannya adalah ya seperti tekstur kita membaca buku pada umumnya. Walaupun sebetulnya ini warnanya bisa disesuaikan ya, backlit warnanya bisa disesuaikan, bisa agak redup putih ataupun juga bisa kuning. Nah, tujuannya apa? Memang kalau kita membaca menggunakan device e-reader ini, mata nggak mudah lelah dan juga akhirnya kita ya lebih nyaman aja untuk baca sama seperti kita membaca buku. Dan kelebihannya lagi karena ini berupa formatnya seperti tablet seperti ini, tentunya kita bisa menyimpan lebih banyak buku ya. Di sini terdapat sekitar 250 buku. Nah, ini mudahkan kalau kita mau baca di mana aja, nggak perlu kemudian kita harus bawa buku fisiknya, tapi cukup menggunakan tablet ini aja dan banyak buku yang sudah tersimpan di sini. Terutama juga kalau kita mau nulis beberapa gitu ya, kita juga bisa mengoptimalkan device ini untuk ya membuat catatan-catatan kecil ya seperti kita menggoreskan layaknya di selembar kertas ya, seperti itu. Nah, menariknya, memang ini tuh menggunakan OS-nya Android, jadi selain kita bisa baca buku, di sini juga ada nih kalau rekan-rekan lihat apps ya, jadi kita ada banyak aplikasi, termasuk yang juga saya sering pakai, namanya apps-nya adalah Gramedia Digital. Jadi ini adalah apps yang ya seperti namanya, jadi saya juga banyak membeli buku, tapi bukunya itu di Gramedia Digital. Jadi saya sudah menyimpan ada banyak kali buku-buku digital di library saya yang itu juga bisa digunakan. Nah, seperti rekan-rekan lihat nih ya, ada banyak buku yang sudah saya download dan ya sebetulnya tinggal dibaca aja gitu. Yang membantu kita juga untuk bisa membaca banyak buku. Nah, kelebihannya kalau di Gramedia Digital banyaknya juga konten-konten yang itu bahasa Indonesia ya. Sedangkan kalau kita cari PDF itu banyaknya emang akhirnya buku-buku yang itu buku dari luar gitu. Karena memang operasinya Android, jadi kita bisa install semua aplikasi yang di Android, bahkan YouTube pun bisa diinstal. Walaupun kalau kita install YouTube ya bisa dibuka sih seperti di Android karena OS-nya Android, tapi memang secara gambar karena ini menggunakan e-ink reader, jadi ya jadinya ya sangat tidak optimal seperti itu. Nah, apalagi kelebihannya kalau kita menggunakan e-reader ini, seringkali kalau kita kemudian membaca buku di tablet ataupun di handphone, ada banyak format-format yang itu tidak mendukung. Nah, ini kelebihannya, formatnya ini mendukung kita untuk bisa membaca dengan berbagai macam format, ada EPUB, ada PDF, ada MOBI, AZW3, format-formatnya, bahkan Word dan PPT juga bisa.
Ya, jadi seperti itu. Berarti kalau misalkan kita mau ngetik di Word bisa juga sebetulnya, walaupun nggak terlalu nyaman dan nggak disarankan. Tapi kalau ditanya bisa atau nggak, jawabannya bisa. Cukup responsif dan kita bisa mengatur banyak hal. Kita mau ada beberapa aplikasi yang mau kita pakai di sini dan install bisa karena basisnya Android. Tapi memang kelebihannya karena ini nggak ada paket data, nggak bisa menggunakan kartu SIM. Jadi ya kita bisa lebih fokus. Kalau menggunakan handphone tab, biasanya ada notifikasi ya dari aplikasi apapun. Kalau ini ya kita memang device-nya hanya dipakai untuk kemudian membaca. Jadi memudahkan juga bagi kita yang mau fokus nih, nggak mau terganggu dengan notifikasi di aplikasi di handphone. Nah, aplikasi seperti AirDrop ini saya rasa juga memudahkan ya untuk kita kemudian membaca tanpa banyak distraksi. Daya tahan baterai cukup baik. Baterainya bisa bertahan kalau paket datanya diaktifkan atau wifi-nya dinonaktifkan. Itu kita bisa gunakan untuk saya seminggu sampai 2 minggu gitu ya, kalau hanya untuk membaca. Tapi ketika kita mengaktifkan wifi, dia terkoneksi dengan internet. Nah, itu cukup cepat untuk habis, sama seperti tablet pada umumnya gitu. Jadi bagi rekan-rekan yang pingin untuk baca konsisten tanpa ada distraksi dan formatnya digital ya, PDF, EPUB atau dan sebagainya, nah device seperti ini bisa membantu rekan-rekan gitu. Kalau rekan-rekan sudah familiar dengan beberapa aplikasi seperti Kindle, agak kurangnya Kindle kan dia nggak ada basisnya Android. Nah, kelebihannya ini adalah dia basisnya Android, jadi rekan-rekan bisa install banyak aplikasi selain aplikasi untuk baca. Moga-moga tips ini membantu ya, video pertama setelah saya lama vakum. Nah, nanti kedepannya saya akan banyak share-share video juga, tips trik pengembangan diri, dan tentunya nanti masih akan juga relate dengan buku. Moga-moga mudahkan rekan-rekan yang ingin mendapatkan insight dari buku. Mungkin itu di video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan nantikan di video-video selanjutnya. Dah.